teman-teman. Let's go. Oke, selamat datang di kuliah grafika komputer. Di pertemuan kali ini, teman-teman, kita mau belajar tentang bagaimana cara membuat sebuah garis lengkung atau yang biasa disebut sebagai sebuah Bezier curve. Bezier curve ini adalah sebuah garis yang melingkar kayak begini, melengkung seperti ini ya. Kalau kita kemarin udah belajar bikin garis lurus, kita sudah belajar bikin lingkaran, sekarang kita belajarnya gimana cara kita bisa bikin garis yang melengkung seperti ini, teman-teman. Nah, si Bezier curve ini sebenarnya dibikinnya itu oleh yang namanya Pierre Bezier ini ya, teman-teman kalau lihat di Wikipedia ya, dia bikin curve ini sebenarnya buat bikin mobil, teman-teman, yaitu buat Renault car gitu ya. Oke, nah, gimana cara kita bisa bikin sebuah garis yang melingkar atau melengkung seperti itu? Kalau kita pergi ke software grafik ya, teman-teman ya, misalkan kita bikin sebuah, apa namanya, sebuah lengkungan begitu ya, misalkan kita bikin sebuah garis seperti ini dalam software grafik, ini contohnya grafiknya Affinity Editor ya, teman-teman ya. Kita bisa bikin garis lengkung itu seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat garis lengkung ini sebenarnya punya, kalau kita klik titiknya ya, ada titik-titik yang mengatur kelengkungan daripada garisnya, kayak begini. Nah, jadi teman-teman di sini, yang namanya garis lengkung itu punya yang namanya control point. Control point adalah titik-titik yang seperti ini nih. Oke ya. Nah, berdasarkan itu, teman-teman, kita sebenarnya punya 3 tipe Bezier curve. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya 3 tipe Bezier curve. Ada yang namanya linear Bezier, ada yang namanya quadratic Bezier, sama yang namanya cubic Bezier curve. Nah, di sini sebenarnya yang namanya linear Bezier ya garis lurus doang, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita klik di sini ya garis lurus doang linear Bezier itu. Cuma straight line aja antara dua titik gitu ya. Tapi kalau kita lihat di quadratic dan cubic Bezier itu adalah sebuah garis lengkung. Yang tergantung kalau kuadratik berarti titiknya 3, kalau cubic Bezier berarti titiknya 4. Kalau titiknya 3 berarti 2 itu adalah titik awal, titik akhir, tengah-tengahnya control point. Sedangkan cubic Bezier itu berarti punya 4 buah titik, titik awal, titik akhir, dan 2 buah control point. Jadi cubic Bezier itu yang seperti yang tadi kita punya tadi, ini adalah sebuah cubic Bezier, karena di sini kita punya kendalinya itu ada 2, ini dan ini. Tapi kalau kita punya yang namanya quadratic Bezier, itu kayak misalkan saya punya di sini, ini saya punya begini, nah ini kita punya garis miringnya itu bisa kita tentukan menggunakan satu titik point. Ya, ini yang saya bikin begitu ya. Ini animasi yang saya bikin. Nah, ini control point-nya yang di sini, teman-teman. Ini titik awal, titik akhir, control point-nya yang di tengah-tengah, ini titik yang garis lengkungnya. Oke. Oke, kalau gitu kita mulai dulu dari yang namanya quadratic Bezier curve, teman-teman. Nah, quadratic Bezier curve itu tadi adalah kalau kita punya 3 buah titik, titik awal, titik akhir, dan 1 buah control point. Nah, kita coba lihat di sini. Kalau misalkan saya punya 4 buah titik, P0, P1, P2, P3 ini harusnya ya. P3, oke. Nah, anggapannya sekarang saya cuma pengen bikin garis lingkaran saya itu antara P0, P1, dan P2. Jadi garisnya yang begini dulu aja dengan 1 buah control point, yaitu si P1 ya. Jadi kita punya P0, P2, dan P1. Nah, gimana cara kita bisa bikin lingkaran lengkungan itu gitu, teman-teman. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, teman-teman, saya akan mengajarkan dulu sebuah konsep yang namanya interpolasi. Jadi interpolasi itu adalah kalau misalkan kita punya P0 dan P1 di sini. Nah, interpolasi adalah kalau misalkan kita anggapannya punya sebuah nilai, misalkan sebuah nilai T di sini. Sebuah nilai T ini adalah misalkan sebuah nilai yang kalau T-nya 0, itu berarti T-nya itu di sini. Kalau T-nya 1, berarti dia ada di ujung sini. Nah, kita bisa menginterpolasi itu kalau misalkan kita menambahkan T-nya, misalkan T-nya 0,5, berarti dia titiknya di sini. Jadi kalau interpolasi itu kita jadinya bisa seakan-akan kita punya T dari 0, ya kita punya T dari 0, sampai dia jadi 1, kita tambahin sedikit, 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 dan kita bikin titiknya. Begitu. Nah, ini namanya interpolasi, teman-teman. Jadi kita kayak berjalan seiring dengan si garis dari P0 ke P1. Itu interpolasi. Jadi kita membagi-bagi si P0 dan P1 itu jadi titik-titik berdasarkan nilai T ini. Gitu ya. Jadi kalau T-nya tadi 0,5, dia di tengah-tengah begitu, teman-teman ya. Oke. Nah, apa hubungannya interpolasi dengan yang namanya Bezier curve ini? Nah, teman-teman, kalau kita melakukan interpolasi pada 3 buah titik ini, jadi kalau saya punya P0, P1, dan P2, ini P3 nggak usah dilihat dulu ya, teman-teman ya. Dan kita bikin interpolasi dari P0 ke P1, maka saya akan punya titik-titik seperti ini. Dan kalau saya melakukan hal yang sama dari P1 ke P2, saya akan punya titik-titik lagi seperti ini. Ya kan?
Karena kita interpolasi dari P1 ke P2 gitu. Nah, yang jadi lucu nih teman-teman, kalau misalkan kita hubungkan si titik yang ada di P0 ini dengan yang ada di kalau titik yang ada di garis interpolasi ini yang kita anggapnya sebagai misalkan PA, dengan kita hubungkan dengan garis yang ada dari sini, ya titik-titik yang ada di interpolasi P1 P2 ini yang kita sebut sebagai PB. Kalau kita hubungkan garisnya teman-teman dari PA dan PB, itu nanti kayak begini teman-teman. Jadi kalau ini ke sini, kalau hubungannya sama T yang sama ya teman-teman ya. Jadi misalkan begitu. Kita bisa lihat kalau kita hubungan seperti itu, nantinya akan terbentuk suatu buah kayak lingkaran begitu teman-teman. Ini saya ada contohnya ya, kalau misalkan nanti kita jalanin, itu nanti jadi kayak begini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, ini P0, ini P1, P2, ya. Kita bisa lihat kalau P0 dengan P1 kita bagi-bagi berdasarkan T, dan P1 ke P2 juga kita bagi-bagi berdasarkan T. Kalau kita tarik garis terus, dan kita lihat, kita bisa dapatkan sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini dapat dari satu titik doang kan? Nah, titiknya yang mana? Titiknya itu ternyata adalah interpolasi antara PA dengan PB. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di animasi ya teman-teman, supaya lebih enak lagi dengan animasinya. Kita punya di sini adalah P0, P1, P2. Kita bisa lihat dari P0 ke P1, saya bikin sebuah interpolasi dengan titik yang jalan itu adalah si PA, teman-teman. Ini adalah PA. Nah, sedangkan dari P1 ke P2, saya juga punya sebuah titik yang jalan yang namanya PB. Ini juga interpolasi dari 0 sampai 1. 0 sampai 1, 0 sampai 1 kan. Nah, kita bisa lihat. Nah, si garis yang jadi lengkungan ini sebenarnya adalah interpolasi lagi antara PA dengan PB, teman-teman. Jadi kita bisa lihat ini garisnya ini adalah interpolasi dari PA ke PB. Nah, jadi dengan kita mengetahui seperti ini, maka kita bisa coding untuk bikin Bezier curve kita. Kita mulai coding ya sekarang. Jadi saya akan menggunakan sebuah library libs.js yang kita sudah punya sebelumnya, yaitu untuk menggambar titik dan menggambar garis ya teman-teman, yang akan kita gunakan. Di sini saya punya dua buah titik, namanya titik 0, titik 1, dan titik 2 yang akan kita nanti pakai untuk Bezier curve kita. Dan kita punya ctx put image data ini buat menggambar ya, berarti kita bikin gambarnya ini di dalam sini. Oke. Nah, pertama teman-teman kita akan bikin sebuah function. Nama functionnya itu adalah dapatkan atau cari titik Bezier. Cari titik Bezier ini akan menerima titiknya itu P0, P1, P2. Kita kan butuhnya 3 buah titik ya. Kemudian kita butuh nilai T-nya. Jadi kita akan bikin si titik yang tengah-tengahnya itu, titik yang harus keluarnya itu. Kalau teman-teman lihat di wiki juga, kita sebenarnya juga ada animasinya juga teman-teman. Kita lihat ke bawah, ini Bezier yang kuadratik, kita bisa lihat. Dari P0, P1, P2, kita punya Q0, Q1. Kalau saya PA, PB, dia Q0, Q1, dia nyari B di sini. Ya, B yang jalan ini. Nah, seperti ini animasi yang dia bikin ya. Berarti kita juga akan melakukan hal yang sama. Sini kita akan cari dulu. Kita akan cari PA-nya dulu ya. PA, hasil interpolasi dari P0 ke P1. Nah, ini gimana caranya? Kita akan bikin dua buah variabel, jadi X dan Y ya. XA dan YA gitu ya. XA-nya itu dapatnya dari P0.x ditambah dengan T dikali dengan P1 min P0. Betul ya. Dan P0.y adalah ditambah dengan T dikali P1.y dikurangin P0.y. Ini kurang X-nya ya. Nah, ini rumus dapat dari mana teman-teman? Yang ini rumusnya dapat dari mana? Jadi kalau teman-teman lihat, kalau kita lihat dibalik lagi ke garisnya yang tadi ya. Ini P0, P0 kita. Kalau kita pengen dapat sebuah titik di sini, misalkan T-nya 0,5, ini adalah sebenarnya berarti P0 ditambah dengan P 0,5 ya, dikali jarak ini. Jarak ini adalah P1 kurang P0, begitu kan ya? Nah, jadi kenapa kita punya rumus seperti itu? Oke, ini adalah rumus buat interpolasi kita. Oke. Nah, jadi kita punya seperti ini. Ya. Kalau teman-teman lihat di Wikipedia, sekali lagi, ini kalau atau di tempat-tempat lain, persamaannya mungkin sedikit beda, teman-teman. Karena dia ngambilnya itu seperti ini. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak yang kita punya, cuma nanti kita akan jelaskan kenapa bisa turun begini, begitu ya. Nah,
Kita jalan lanjut dulu aja. Kita udah punya XA ya. Sekarang kita ngambil PB, hasil interpolasi. P1, P2. Nah, kita punya XB adalah P1YX ditambah dengan T dikali P2.X dikurangin P1.X, begitu kan ya? Dan kita punya YB adalah P1.X ditambah dengan T dikali P2.Y dikurangin P1.Y. Oke, kita udah punya seperti itu. Maka sekarang kita akan dapatkan hasilnya, si Bezier-nya, finalnya, P final kalau saya sebutnya, hasil interpolasi, PA dengan PB. Kita akan bikin lagi, let X final adalah XA ditambah dengan T dikali XB min XA, ya kan? Lalu kita akan punya Y final adalah YA ditambah dengan T dikali YB min YA. Lalu kita return aja teman-teman sebuah objek baru. Dengan si X-nya itu adalah kita buletin ya teman-teman ya. Mau di cell boleh, mau di run boleh. Kita buletin antara X final. Dan Y-nya adalah map.round dari Y final. Oke. Kita return. Kita punya sebuah rumus seperti ini. Cari titik Bezier. Nah sekarang kalau kita pengen bikin kurva Beziernya, maka kita harus punya image datanya. Image datanya kita punya P0, P1, P2, kita punya warna. Karena kan kita butuh warnanya juga ya. Nah, maka di sini kita bisa langsung bikin aja sebuah looping dari 0 sampai dengan 1. Untuk T aja ya, kita pakai T. T-nya lebih kecil daripada 1. Nah, T-nya ini tambahnya itu dengan sebuah nilai yang kecil, teman-teman. Contohnya di sini saya pakai 0,01. Di sini saya akan ambil P final, titik finalnya. Itu adalah, kita pakai rumus yang di atas, jadi cari titik Bezier. Kita akan masukin P0, P1, P2, dan kita masukin T-nya. Kalau kita udah dapat titiknya, teman-teman, selanjutnya kita tinggal gambar titik aja. Gambar titik, image data saya. Ya, kemudian kita masukin pfinal.x, pfinal.y, lalu warnanya apa? Warna.r, warna.g, warna.p. Seperti itu. Nah, kalau udah tinggal kita panggil aja teman-teman, kurva Bezier. Kita ambil image data saya. Ya, kita akan masukin titik 0, titik 1, dan titik 2. Kalau kita masukin warna, di sini warnanya bentuknya objek ya. Misalnya saya kasih warna merah gitu. Begitu saya put image data, mari kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya teman-teman adalah kita punya sebuah garis, tapi garisnya masih putus-putusnya nggak bagus. Kenapa garisnya titik-titiknya nggak bagus? Karena di sini si tanknya kebesaran teman-teman. Jadi kalau kita pengen lebih bagus, kita akan masukin aja lebih kecil. Kita bisa lihat garis, kita punya garis seperti itu. Oh, kita punya di sini ada yang salah. Ini harusnya P1Y gitu ya. Jadi kita punya benar. Nah, kita punya lengkungan seperti itu, teman-teman. Nah, itu adalah kurva Bezier kita, teman-teman. Sebenarnya si rumus ini itu bisa kita sederhanakan di sini, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini, XA itu dan Y itu bisa kita langsung masukin pakai substitusi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen nurunin sendiri rumusnya, silahkan diturunkan. Di sini saya udah pakai di salah satu yang saya udah bikin sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, Bezier curve yang saya punya itu kalau rumusnya diturunkan, kita bisa jadikan dia satu persamaan doang. X final berapa, Y final berapa, langsung kita return. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini saya menggunakan kuadrat 2, pangkat 2 ya. Karena kalau kita kali-kaliin, nanti kalau kita turunin si persamaan yang kita sederhanakan, itu nanti pangkatnya pangkat 2, teman-teman. Itu sebabnya kenapa si Bezier curve-nya kita sebut sebagai quadratic Bezier curve. Karena kuadratik itu artinya ya pangkat 2, teman-teman. Jadi di sini kita lihat hasil rumusnya nanti adalah pangkat 2. Nah, kalau misalkan yang namanya cubic Bezier curve, yang lebih advance lagi daripada itu berarti persamaan itu adalah persamaan pangkat 3, teman-teman. Kalau pangkat 3, artinya titiknya itu, titik kendalinya atau control point-nya ada 2. Jadi dari Bezier curve yang tadi, kita bisa kembangin jadi yang namanya cubic Bezier curve. Bedanya apa? Nah, kita lihat. Kalau secara gambar, teman-teman, yang namanya cubic Bezier curve, kayak begini ya. Itu adalah dari P0, P1, P2, P3. Kita punya 3 buah titik. Dari P0 ke P1, kita akan cari yang namanya Q0. Itu hasil interpolasi kita ya. Dari P1 ke P2, kita akan interpolasi jadi ke Q1. Dari P2 ke P3, kita akan interpolasi jadi Q2. Nanti dari Q0 ke Q1, kita interpolasi dari R0.
Dari Q1 ke Q2 kita interpolasi jadi R1, dan kemudian untuk Bezier curve-nya sendiri, titiknya sendiri, baru kita interpolasi antara dua itu. Nah, jadi dengan begini teman-teman sebenarnya yang namanya Bezier yang higher order yang di atas 3 gitu ya, di atas 3, ada 2 control point ke atas lebih banyak lagi pun sebenarnya rumusnya sama-sama aja. Jadi sebenarnya kita bisa bikin secara rekursif teman-teman untuk bikin si Bezier ini. Cuman di video kali ini kita nggak akan lakukan hal itu. Kalau teman-teman penasaran boleh lihat aja, cari-cari itu nyoba sendiri begitu teman-teman. Bisa lihat di sini contohnya untuk yang higher order Bezier curve kita bisa bikin bentuk curve yang seperti ini kalau kita punya control point-nya banyak. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan terhadap yang namanya Bezier Curve. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih banyak atas perhatiannya.